Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta Udin untuk memimpin berdoa. Silahkan Udin. Setelah itu, jangan lupa kalian untuk mengisi presensi yang sudah Ibu kirim linknya di dalam grup WhatsApp ya. Itu sebagai tanda bukti kehadiran kalian pada pertemuan daring kali ini. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian dari seni dekoratif. Di sini siapa di antara kalian yang masih ingat apa sih seni dekoratif itu? Coba, siapa yang mau menjawab dan mengungkapkan apa itu seni dekoratif? Kalau tidak ada yang mau menjawab, Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian. Coba Rina, kamu ungkapkan apa itu seni dekoratif? Ya, betul. Jadi, seni dekoratif atau gambar dekoratif merupakan gambar yang bercorak dekor. Nah, fungsi dari gambar ini sendiri yaitu berfungsi sebagai hiasan. Gambar dekoratif ini biasanya bisa berbentuk tumbuhan, hewan, bahkan bisa menyerupai manusia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membuat gambar dekoratif dengan tema sumber energi. Mari kita belajar bersama-sama dan jangan lupa kalian untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk menulis materi yang akan Ibu sampaikan. Selamat belajar! Karya dekoratif ini terdapat unsur-unsur yang mendukung dari karya dekoratif ini supaya karya ini terlihat begitu indah dan juga maksimal. Nah, unsur-unsur tersebut ada titik, yang kedua garis, yang ketiga tekstur, ada bidang, ada bentuk, dan juga ada warna. Sekarang Ibu mau mengetes pemahaman awal kalian. Coba kalian sebutkan apa yang Ibu tadi bicarakan. Unsur-unsur dekoratif itu terdiri dari apa saja, anak-anak? Ya, berarti itu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan melalui PowerPoint yang sudah Ibu buat tentang pengertian dari unsur-unsur karya dekoratif dan juga bentuknya ya. Sebentar, Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Jangan lupa kalian untuk mencatat bagian-bagian penting yang dengan unsur-unsur karya dekoratif ini ya. Nanti pada bagian akhir Ibu akan mengetes pemahaman kalian dan menanyai kalian yang berkaitan dengan unsur-unsur dekoratif. Nah, ini yang pertama. Tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor atau dipakai untuk menghias. Gambar dekoratif seringkali merupakan bentuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang digayakan agar lebih indah. Di sini tidak hanya berupa tumbuhan atau hewan saja ya, tapi juga terdapat sumber energi seperti contohnya matahari, air, angin yang kita bentuk sesuai dengan keindahannya. Selanjutnya, unsur-unsur dari karya dekoratif yang pertama ada titik. Titik itu merupakan suatu bentuk terkecil yang tidak mempunyai dimensi. Jadi, titik di sini itu merupakan
awal dari pertama kali ketika kita akan membuat sebuah karya dekoratif ini. Yang kedua yaitu ada garis. Garis adalah suatu hasil goresan nyata atau batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Nah, garis ini berasal dari kumpulan titik-titik tadi. Jadi, titik-titik tadi jika bergabung akan membentuk suatu garis. Yang ketiga ada bidang. Apa sih bidang itu? Kita dalam matematika bisa melihat ada bidang datar, ada bidang ruang. Nah, bidang di sini itu merupakan suatu bentuk pipih tanpa ketebalan yang berasal dari kumpulan garis-garis. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada bentuk. Bentuk ini merupakan apa yang akan kita buat nantinya. Misalnya kalian di sini mau membuat matahari. Matahari terdiri dari bentuk lingkaran dan juga garis-garis kan. Selain itu, di sini terdapat berbagai bentuk ya. Terdapat bentuk seperti daun, air, matahari, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Unsur yang selanjutnya yaitu warna. Di sini warna merupakan sesuatu yang digunakan untuk memperindah seni dekoratif itu. Warna di sini ketika kalian akan menggambar karya dekoratif, kalian harus menyesuaikan warna itu dengan bentuk yang kalian buat. Misalnya kalian membuat pepohonan, biasanya pepohonan itu akan berwarna coklat untuk kayunya dan untuk daunnya berwarna hijau. Jadi kalian bisa menggunakan warna tersebut dengan dipadukan sehingga hasil yang kalian dapatkan itu bisa lebih indah dan bisa enak dipandang. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur di sini itu berarti bagaimana permukaan dari karya dekorasi yang telah kalian buat itu. Misalnya kalian akan membuat tekstur gelap terang, teksturnya rata, atau sesuai dengan yang kalian inginkan. Bagaimana anak-anak? Sebelum ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Jika memang ada pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakan melalui chat yang submit ini ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya ibu akan menjelaskan di mana sih biasanya kita menemukan gambar dekoratif itu. Nah, biasanya gambar dekoratif itu bisa kalian temukan di hiasan pada gerabah, di bordir atau sulaman, pada motif batik, bahkan ada yang terdapat di hiasan dinding atau bingkai gambar. Selanjutnya ini merupakan contoh dari karya-karya dekoratif. Pada gambar pertama itu di kain batik. Pada kain batik tersebut terdapat gambar dari daun. Jadi si seniman ini membuat gambar daun pada batik dengan perpaduan warna coklat dan juga hitam. Gambar yang kedua itu ada gambar bunga. Nah, yang ketiga itu merupakan suatu bentuk seperti matahari. Tetapi si seniman ini lebih memperindah gambarnya itu jadi seperti ini ya. Dan yang keempat itu ada ilustrasi dari air. Jadi kalian tidak harus membuat air yang hanya bentuknya bulat, lonjong gitu aja, enggak. Tapi kalian bisa mengkreasikan sesuai dengan yang kalian inginkan. Kaitkan dengan sumber energi, ini merupakan contoh dari gambar-gambar yang bertemakan sumber energi. Yang pertama ada
mobil yang terbuat dari daun, maksudnya di sini rangkaiannya menggunakan daun sehingga membentuk sebuah mobil, dan juga ada matahari yang menandakan bahwa terdapat sumber energi matahari yang bisa digunakan untuk menggerakkan mobil. Jadi dalam gambar ini menjelaskan sebuah mobil yang menggunakan bahan bakar matahari untuk menggerakkannya. Kemudian ada gambar sebuah tanaman dan juga ada matahari. Di sini membuktikan bahwa sumber energi matahari dapat berfungsi untuk pertumbuhan sebuah tanaman. Nah, setelah Ibu menjelaskan beberapa unsur karya dekorasi tersebut, apakah kalian sudah mencatat materinya, anak-anak? Nah, Ibu akan mencoba untuk menanyai beberapa siswa di sini untuk menjelaskan kembali apa itu unsur-unsur karya dekoratif beserta pengertiannya. Minta siapa ya? Ibu minta Doni. Silakan Doni. Coba kamu jelaskan kembali apa itu unsur-unsur karya dekoratif beserta contohnya. Kemudian setelah kalian sudah memahami materi tentang unsur-unsur karya dekoratif, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, kalian buatlah kelompok dengan anggota 3-4 siswa. Kemudian masing-masing anak pada kelompok tersebut membuat gambar dekoratif dengan tema sumber energi. Setelah kalian buat, kemudian gabunglah gambar masing-masing anak tersebut dengan anggota kelompok dan menjadikan satu karya dengan hasil karya 3-4 siswa tersebut, tetapi dalam kelompok ya. Tugas ini kalian kerjakan di rumah dan akan Ibu minta 1 minggu. Bagaimana anak-anak? Bisa kan? Oh iya anak-anak, hampir terlupa ya Ibu. Jadi dalam membuat karya dekoratif ini, kalian tidak hanya bisa membuat sebuah gambar yang kemudian kalian lukis, tetapi kalian juga bisa membuat seperti dari kertas-kertas yang nantinya akan kalian kumpulkan menjadi sebuah karya dekoratif. Jadi intinya karya dekoratif ini sifatnya untuk keindahan, seperti yang tertayang dalam video kali ini. Jadi kalian bebas boleh membuat dengan melalui lukisan menggunakan krayon atau menggunakan cat air, dan juga kalian bisa dengan terbuat dari kertas sehingga menghasilkan sebuah karya yang berguna untuk keindahan atau hiasan. Silahkan kalian simak videonya ya. Kita sudah belajar bersama-sama tentang muatan SPDP dengan tema
karya dekoratif. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Bu Ilmi. Silahkan Bu Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tentu sehat dong, alhamdulillah juga sehat. Sekarang waktunya belajar untuk mengenal energi, bentuk-bentuk energi, dan contoh-contoh energi. Waktu kalian bekerja atau aktivitas pasti membutuhkan energi, bukan? Tentu saja membutuhkan. Apakah kalian makan setiap hari? Tentu dong makan. Makanan tersendiri adalah sebuah energi dari kita untuk menciptakan suatu aktivitas. Energi sendiri memiliki 3 unsur. Energi tidak memiliki bentuk, namun bisa dirasakan. Dan energi juga adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Apa sih energi itu? Energi adalah daya atau kekuatan. Energi digunakan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan. Energi sendiri berpengaruh besar bagi kehidupan manusia. Jenis-jenis energi apa saja? Jenis-jenis energi ada energi panas, energi gerak, dan energi getar. Apakah ada yang tahu energi panas itu seperti apa? Energi panas adalah energi apa yang dihasilkan oleh matahari. Contohnya, matahari menghasilkan energi panas. Matahari juga menghasilkan energi cahaya. Halnya seperti lampu yang ada di rumah kalian. Matahari penghasil terbesar di dunia. Energi dari matahari tidak akan pernah habis. Jadi, manfaatkan energi matahari sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu energi gerak. Apa sih energi gerak? Angin, udara yang bergerak. Semakin besar gerakan angin, energi yang dihasilkan juga semakin besar. Gerakan angin dimanfaatkan untuk memutar kincir yang digunakan untuk mengalirkan air. Energi gerak juga bisa menghasilkan energi listrik. Seperti halnya untuk memanfaatkan menyalakan energi listrik, lampu, TV, radio, dan sebagainya. Energi gerak juga dihasilkan oleh aliran air. Semakin miring permukaan sungai, semakin besar energi yang dihasilkan. Untuk selanjutnya yaitu energi getar. Apakah kalian tahu energi getar itu seperti apa? Tentu tahu. Kenapa gitar bisa berbunyi? Karena gitar yang dipetik akan bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Getar benda akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Kenapa demikian? Semakin cepat energi getarannya, bunyi akan semakin besar. Kenapa bisa terjadi? Dan semakin kecil getaran, maka bunyi akan semakin kecil. Angin sendiri adalah udara yang bergerak. Angin banyak manfaatnya. Angin bisa digunakan untuk menggerakkan kincir. Angin juga bisa digunakan untuk menerbangkan layang. Energi adalah benda yang dihasilkan energi. Energi tidak dapat dilihat, tapi hanya bisa dirasakan. Sumber energi terbesar adalah matahari. Apa Nana sumber energi terbesar? Matahari. Matahari. Macam sumber energi ada seperti minyak tanah, air, batu baterai, angin, dan aliran sungai. Minyak tanah. Minyak tanah merupakan sumber daya alam. Minyak tanah tidak dapat diperbarui. Artinya, apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Dan terbukti saat ini minyak tanah sudah beralih ke gas sebagai bahan kompor.
Kenapa gas? Karena di sini gas lebih hemat dan tidak membahayakan. Air di sini berperan sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa bisa terjadi? Air adalah benda yang sangat penting sekali, terutama dalam kehidupan manusia. Air digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci pakaian, dan sebagainya. Lebih banyak lagi tentunya. Air juga dapat menghasilkan energi listrik loh. Sekian dari kakak, terima kasih. Wassalamualaikum.